Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan, pemilik usaha peternakan ayam boiler, beralamat di Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Yang pertama, bidang usaha, kalau nggak bidang sing paling tak tekuni apa sing tak senengi memang di hewan. Aku dulu ya ada pernah kambing, pernah, pokoknya segala jenis perunggasan. Faktor itulah yang mempengaruhi aku untuk terjun ke dunia ayam boiler. Kalau untuk saat ini saya isi 12.000, tapi kalau populasi kandang maksimal diisi 14 atau 15.000 mampu. Alhamdulillah baru mau dua ini. Sekarang ini masih umur jalan 12 hari. Kalau hari rata-rata di atas 25 hari, kalau tidak bobotan 15, 16 udah mulai panen. Untuk di posisi di Mesuji. Kalau di luar-luar daerah ya ada yang 12, 13, 14, tergantung dari pihak inti atau perusahaan. Selama kita melihara, apa ada kita kendala, kita ngelapor aja, nanti pihak inti datang. Soalnya rawan mas kalau ayam-ayam boiler ini, apalagi umur di bawah 15 hari, rawan-rawannya kan itu. Yang untuk menunjang perkembangan atau pertumbuhan di fase berikutnya ya tergantung kita ngerawat di umur 0 sampai 15 hari. Kalau kita ngerawat umur 0-15 hari, bobotnya udah masuk standar, rawat pertama kematiannya udah kecil, insya Allah di fase berikutnya perkembangan juga ngikut cepat. Yang rawan tuh yang sering banget tuh cekrek tuh kalau bahasanya kita pilek lah atau batuk. Itu faktor pertama emang dari kurang kebersihan atau kurang steril dari ya semua, berikut tempat makan atau sanitasi lingkungan kita kurang, atau ya intinya kebersihan. Rawan-rawannya memang cekrek. Nah kalau cekrek itu penyebabnya kan kebanyakan dari amoniak ki feses atau amit, tai kotoran ayam. Nah rawan-rawannya kan itu ya enggak, ya sembuh sih bisa karena memang ada obatnya nanti dari pihak PT juga. Nanti kita lapor mas ini ada kendala lagi, kalau kira-kira ada kendala cekrek ya bisa diakalin, disemprot sama, biasanya sih kalau aku pakai klorin, insya Allah 3 hari aja udah sembuh. Rawannya itu yang cekrek, terus mencret kalau bahasanya kita. Kalau mencret itu dari bakteri, bisa dari bakteri fesesnya itu juga ya bisa. Ya kebersihannya intinya ya pertama sanitasi kebersihannya kurang yuk rawan. Kalau manajemen di kandang ini umur 15 hari ke bawah, aku pemberian pakan 24 jam satu kali di waktu sore. Nanti kalau udah selesai di masa brooding atau masa induk, sehari bisa 2 kali. Pertama sore jam 4, jam 5, nanti jam 1, jam 12 kasih lagi. Nggak mesti, kayak kadang-kadang juga anak kandang juga ya tak suruh sekali ya nggak masalah. Tergantung umur. Kalau sekarang umur 12 hari
per ekor per hari 68 gram per ekornya, standar dari pihak kantor. Nah, 68 hari kuwi per hari kenaikan bobot kurang lebih di kisaran 50 gram per ekor. Jadi kalau yang bagus itu 70% dari kita habis pakan per hari itu yang kalau bisa yang jadi daging. Sebenarnya kita per hari ini habis 100 kilo. Jadi nanti kita sampling tiap hari, kalau pertumbuhan berat badannya tambah jadi dagingnya itu kita timbang 75 kilo apa 60 kilo lah, 70 ke atas, insya Allah bagus, pemeliharaan kita bagus, manajemen kita bagus. Kalau manajemen di sini, kalau posisi ayam masih kecil itu tak banyakin nimbang. Sekali nimbang 10 ekor, sekali nyempling tiap lantai minimnya 30 ekor. Jadi nanti kita kan bisa ngambil pukul rata-rata ayam. Jadi nanti kan dari pihak Indi juga kan standar perharinya kan berat badannya ada. Ya, jadi kan kalau semakin kita banyak nimbang semakin bagus kalau masih ayam kecil. Tapi kalau ayam udah di atas 15 hari biasanya aku nimbangnya 10 ekor, yang 3 ekor laki, 7 ekornya perempuan, itu yang bagus. Tapi kalau masih ayam kecil acak, mau perempuan atau laki-laki bebas. Tapi ya itu tak banyakin lah, nimbangnya tak banyakin. Kalau ayam gede sekali timbangan aja, sekali apa 2 kali lah mentok paling udah. Kalau di kandangku nipel, ini bahasanya nipel. Jadi nah contohnya ayam kalau haus yang dicucuk pentilnya ini aja, apa namanya, kalau disenggol sama cucuk ayam gini aja airnya udah ngalir. Nanti kalau udah dilepas otomatis berhenti airnya. Ini langsung kehubung ke toren air. Sistem otomatis, tornya juga ya ada sanyo. Sekiranya nanti kalau airnya kurang otomatis ngisi lagi. Populasinya dikit ya minumnya dikit. Kalau punya aku ini 12.000, umur 12 jalan, per hari kurang lebih 1.000 liter udah habis. Nanti kalau ya semakin ayamnya umurnya tambah, konsumsi airnya juga semakin tambah. Periode kemarin per hari aja bisa, kalau ayam udah gede itu nih 2.000 habis. Untuk standby yang ngurus lah yang semua kebutuhan ayam ini rekan saya, satunya ada juga yang ini adikku yang untuk lantai atas, yang Mas Gambron lantai bawah. Kalau pagi biasanya sih ya bangunin ayam, bersihin kandang dari merang, sekam, bolak-balik sekam, terus habis itu nyeset sekam kalau waktu ayam masih kecil. Kalau sore sih biasanya kasih makan ayam. Habis ngasih makan ayam itu biasanya rutin kita bangunin ayam. Kalau masih kecil biasanya kita pasang pemanas, kasih pemanas ayam sampai waktu malam hari ke pagi lagi. Kalau suhu sih biasanya tergantung kebutuhan ayam sih. Kalau ayam kecil kita suhunya di standar 32. Kalau ayam semakin besar kan suhu kita semakin rendah, semakin rendah. Tergantung kebutuhan ayam dalam kandang. Terus terang ini aku ikut mitra, ikut PT Java Compete yang alamatnya cabangnya kalau di sini di Tulang Bawang. Ya enaknya yang satu, kita mau ngerawat atau melihara populasi berapapun dari pihak inti nggak masalah. Enaknya kan itu, kita nggak pusing pemasaran,
Tugas kita hanya untuk merawat, melihara dengan kemampuan populasi kandang kita. Sapronak itu berikut bibit, obat-obatan, pakan, terus ada kendala-kendala kayak penyakit ataupun apa itu nanti ada dokter hewannya sendiri, enaknya itu kita. Jadi didampingi Mas? Dampingi terus selama kita melihara, apa ada kita kendala, kita ngelapor aja, nanti pihak inti datang. Sampai kan ikut mitra nih. Itu gimana sistemnya Mas? Waktu panen itu? Ya itu tadi kan, kalau dari pihak inti perusahaan standar, kalau di daerah sini itu bobotan 1516 itu udah mulai buka DO. Itu udah mulai panen. Jadi kalau kira-kira kita minta, Mas ini udah bobotan 1 kilo 6 on, itu nanti kalau kita udah buka DO kayak gitu, nanti pihak perusahaan atau pihak inti nanti dia ngubungin partner kerja atau yang penjual pembeli ayam. Jadi nanti kita nggak pusing ngurusin penjualan. Intinya kalau kita udah bobot udah masuk, kalau kita ingin penjarangan, kita tinggal ngubungin pemasaran atau pihak kantor. Udah kita ngubungin gitu aja, nanti pembeli itu udah datang sendiri. Jadi kita nimbang. Nah nanti ada data timbangnya sendiri dari kantor. Penjarangan tuh biasanya umur 26, 27 sudah penjarangan. Jadi sampean udah nggak khawatir lagi lah intinya di pemasaran. Iya, itu Mas ya. Udah nggak pusing. Pusing. Walaupun populasi berapapun kita ngerapat, kita nggak pusing pemasaran. Ini enaknya ikut mitra itu ya. Ya ada pusingnya juga sih. Pusingnya semuanya kalau kita rugi, pihak perusahaan nggak ada ganti rugi. Ya mungkin ya nggak semua sih, ya ada juga yang mungkin bantu operasional, ya ada juga. Itu tergantung dari jiwanya masing-masing sih. Yang penting kalau emang kita niat berwirausaha, ya yang pertama ya harus giat, tekun, jangan mudah menyerah, harus banyak-banyak belajar. Intinya ini, jangan puas dengan apa yang hasil yang telah kita dapatkan hari ini, tapi gimana caranya kalau bisa usaha ataupun hasil yang kita peroleh hari ini lebih besar atau lebih banyak untuk di kemudian hari. Yang paling utama ya kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar usaha kita dilancarkan, terhindar dari mara bahaya. Terus yang terakhir, kita harus kuat-kuat mental. Banyak Mas yang nyibir lah, yang menghasut. Nah itu tantangan buat kita, gimana kita bisa nggak menghadapi cobaan. Ibaratnya aja kalau kita sekolah aja, kalau mau naik sekolah harus ada ujian, sama aja Mas. Kita juga kalau mau berwirausaha, cobaan itu mesti ada aja Mas. Itu tergantung dari kitanya masing-masing. Terima kasih telah berkunjung ke peternakan atau ke usaha saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Mas Angon Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.